Kali ini saya akan membahas tentang program Kartu Prakerja dari pemerintah. Banyak orang-orang yang bertanya apa itu prakerja. Ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti. Prakerja di sini adalah program bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada orang-orang yang terkena dampak COVID-19 ataupun yang tidak terkena, kadang-kadang malah ikut daftar dan mereka berhasil. Program prakerja ini kalau memang ini dituntut kita harus daftar dulu, kemudian setelah daftar akun kita diterima membeli program pelatihan, dan kalau memang kita udah lulus kita bisa mendapatkan insentif selama 600.000 selama 4 bulan. Itu gratis dari pemerintah dan langsung ditransfer ke rekening kita. Kemudian syarat-syarat untuk ikut prakerja itu minimal usianya minimal 18 tahun ya. 18 tahun, kemudian mesti harus ada KTP untuk diupload, kemudian harus ada email yang aktif, nomor HP yang aktif. Ini kalau bisa nomor HP-nya yang aktif, yang baku lah istilahnya, yang sering dipakai kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita sudah mempunyai syarat-syarat tersebut, kita bisa masuk di pendaftaran akun prakerja. Nah, di sana langsung aja masuk ke situsnya di program di prakerja.go.id. Di situ ada menu untuk daftar buat akun ya. Nah, di situ kita bisa isi semua data-data sesuai dengan KTP ya, jangan sampai salah. Kemudian satu lagi, kalau memang kita mendaftar di prakerja itu maksimal 2 nama, dua nama dan 2 nomor KTP ya di satu KK. Maksudnya misalkan dalam satu KK itu ada 4 orang yang tertulis di sana. Nah, kemudian itu dari 4 itu cuma boleh 2 orang, yang ketiga orang nggak bisa. Jadi maksimal 2 orang yang bisa mengikuti program prakerja dari pemerintah. Kalau memang misalkan kayak gini, misalkan suami istri dengan 2 anak, itu si suami bisa daftar, kemudian istrinya juga, sementara anaknya nggak bisa. Walaupun anaknya umurnya di atas 18 tahun misalkan, ataupun misalkan dia termasuk keluarga besar yang berjumlah satu kakaknya mungkin berjumlah 6 orang mungkin, terdiri dari bapak ibu, kemudian anaknya ada 4, mungkin udah dewasa semua. Nah, mungkin yang berempatnya ikut di prakerja itu nggak bisa, itu mesti maksimal 2. Nah, kemudian kalau kita memang sudah mendaftar di prakerja, itu ada proses menunggu setelah kita daftar. Itu ada program, ada proses seleksi ya dari tim prakerja. Itu butuh waktu kadang seminggu, kadang misalkan kita pembukaan dibuka tanggal 1 sampai tanggal 7. Nah, itu baru seleksi aja, kemudian untuk verifikasi kalau memang kita udah lolos biasanya 3 sampai 5 hari ada konfirmasi ke nomor HP kita bahwasanya kita lolos ikut prakerja. Nah, kemudian setelah kita langsung persingkat aja, kalau seandainya kita lulus, kalau tidak lulus itu ada notifnya bahwa Anda tidak lulus seleksi ikut gelombang selanjutnya. Nah, kalau memang Anda lulus di prakerja, kan ada notif juga di SMS. Notif juga di SMS itu Anda berhak mengikuti program prakerja. Nah, di sana ada beberapa, kalau kita sudah lolos, kita bisa masuk ke dashboard. Nah, dashboard tersebut ada kolom-kolom nomor kartu prakerja, ada saldo prakerja, ada sertifikat, kemudian ada rekening bank. Nah, untuk awal kalau kita sudah lolos, itu dashboardnya masih kosong semua.
itu mestinya di nomor kartu prakerja itu mesti sudah ada beberapa digit angka ya. Ada 16 kalau nggak salah, ada 16 ya, 16 digit angka. Nah, itu nomor kartu prakerja. Kemudian di saldo prakerja itu ada nominal jumlahnya ada 1 juta rupiah. Kemudian ada kolom sertifikat. Kalau kita sudah mengikuti program pelatihan, kemudian ada rekening bank. Nah, sini akan saya jelaskan satu persatu. Ini fungsi kalau memang kita sudah lolos seleksi prakerja, di sini nomor kartu prakerjanya itu syarat untuk ini verifikasi kita membeli program ya. Nomor kartu prakerja itu bisa disalin, itu nomor kartu prakerja kalau memang kita mau mengikuti suatu lembaga pelatihan prakerja, itu dituntut untuk memasukkan nomor kartu prakerja. Ini kita bisa salin atau kopas ya, copy paste. Nah, di sana ada, kemudian ada saldo prakerja. Di sini saldo prakerja, di sini banyak orang-orang yang kurang mengerti ya. Saldo prakerja ini nominalnya ada 1 juta. 1 juta rupiah. Nah, 1 juta rupiah ini tidak harus habis, tidak wajib ya harus habis membeli program. Ini kita bisa memilih program, misalkan harga beli program belajarnya ada yang 200. Kalau misalkan kita beli yang 200, mungkin kita bisa dapat 5 program belajar. Kalau kita beli yang 500.000, mungkin kita dapat yang dua program. Kalau kita beli yang 1 juta, berarti kita cuma bisa dapat 1 program belajar. Nah, kalau seandainya Anda sekalian beli program yang misalkan 500.000, sementara yang 500.000 yang tidak terpakai itu akan hangus. Ini tidak bisa diuangkan ya. Itu hangus dan akan balik ke kas negara kembali. Nah, kemudian uang tersebut dana tersebut tidak bisa diuangkan atau ditransfer ke rekening bank milik kita. Itu sistemnya hangus gitu kalau memang nggak habis kan. Tapi tidak wajib untuk habis. Tapi sayang, kalau menurut saya sih sayang kalau nggak dipakai, karena ini banyak sekali lembaga-lembaga yang menawarkan program belajar yang penting yang penting untuk kita pelajari, mungkin sesuai dengan minat kita, seperti IT, desain, kuliner, dan banyak lagi lainnya. Saran saya sih kalau untuk menghabiskan saldo prakerja ini, lebih baik kita ambil yang murah dulu. Kemudian kalau kita udah mengerti dan bisa mengikuti program pelatihannya, kita bisa ambil yang lain-lain lagi. Misalkan harga 200.000 tadi ya, itu kan dari 1 juta kita ambil 200.000, berarti sisa 800.000. Nah, di sana kita bisa beli program lain yang bisa menambah ilmu dan wawasan kita. Nah, kemudian di sini ada kolom sertifikat ya. Di sertifikat ini kalau kita sudah mengikuti program belajar dari lembaga pelatihan yang kita pilih, ini sertifikat ini akan nongol. Dia tidak nol, tapi tertulis 1 atau sebanyak program pelatihan yang kita ikuti. Misalkan dari lembaganya ada 2 dan lulus semua, itu sertifikatnya tertulis 2. Di sini minimal sertifikat ini harus tertulis 1 ya, 1 minimal ya. Kalau seandainya sudah ada sertifikat di dashboard ini Anda layak untuk mendapatkan insentif yang sebesar 600.000 dikali 4 bulan. Ini penting ini. Ini kalau seandainya sertifikatnya masih kosong, 0, Anda tidak layak untuk mendapatkan insentif. Demikian. Ini mutlak. Kemudian ada rekening bank. Nah, di rekening bank ini disinilah untuk mentransfer dana yang 600.000 tadi. Jadi kalau Anda punya rekening bank, Anda bisa sambungkan di sini. Anda punya
e-wallet, GoPay, OVO, Dana dan segala macam Anda bisa sambungkan di sini. Kemudian setelah kita mengikuti kartu prakerja, kemudian sudah membeli saldonya, sudah menggunakan saldo prakerja, sertifikatnya udah dapet, rekening bank udah kita sambungkan, nanti di kolom bawah sekali itu ada terbagi jadi 4 kolom. Di sana ada penambahan insentif, kolom insentif ya. Nah, di sana kita bisa lihat insentif kita yang sebesar 600.000 tadi. Nah, di sana ada estimasi tanggal pencairan. Estimasi tanggal pencairan ini bisa berubah ya, bisa 5 hari ke depan, 5 hari ke belakang bisa. Jadi tidak mutlak untuk sesuai tanggal estimasi, cuma sekedar estimasi aja. Oke, sampai di sini dulu penjelasan ini, nanti saya sambung lagi ke penjelasan berikutnya.